Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GP Rahel Wiyung Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 130 di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 130 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikop, seruan dari dalam kesusahan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syiarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca menceritakan keadaan dari pemazmur di mana saat dia berada di dalam kesesakan, digambarkan seperti berada dalam sebuah jurang. Tentu jurang ini adalah satu keadaan yang sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, di mana ketika seseorang berada dalam sebuah jurang, di sana sunyi, sepi, sendiri, gelap, dan tentu yang pasti dicekam dengan ketakutan. Nah, orang yang berada dalam jurang pasti membutuhkan pertolongan. Dia tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri. Dia butuh ada orang lain yang menolong dirinya sehingga bisa keluar dari jurang yang tempat di mana dia berada. Nah, demikian juga dalam kehidupan setiap kita umat Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita juga seperti seolah-olah berada dalam jurang. Ketika ada kesesakan, masalah, kesusahan terjadi dalam hidup kita, seperti kita berada dalam sebuah keadaan di mana kita merasa sendiri, sunyi, keadaan situasi sekitar kita begitu gelap, kita tidak tahu tujuan arah langkah kita, ya, bahkan mulai dicekam oleh berbagai macam perasaan seperti kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap kita? Langkah apakah yang harus kita lakukan saat kita berada dalam situasi yang seperti itu? Seperti yang digambarkan oleh pemazmur saat berada di dalam jurang. Nah, pemazmur memberikan penjelasan kepada kita langkah-langkah apakah yang harus kita lakukan, sikap tindakan apakah yang harus kita lakukan saat kita berada dalam kondisi yang seperti itu, supaya akhirnya kita bisa terbebas, ditolong, dikeluarkan dari posisi atau keadaan seperti seseorang yang berada di dalam jurang. Langkah yang pertama, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Mazmur 130 dikatakan, pemazmur berseru dengan iman. Sekali lagi, berseru dengan iman. Artinya berdoa kepada Tuhan. Nah, memang Tuhan menasihatkan kepada setiap kita supaya setiap kita umat Tuhan tetap berdoa. Terjemahan lain berkata, berdoa dengan tidak berkeputusan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, bagaikan seperti sang janda yang meminta perkaranya dibela oleh hakim yang lalim. Tuhan hendak menegaskan supaya umat Tuhan berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak berkeputusan. Ketika kita berada dalam satu situasi kondisi seperti seseorang yang berada di dalam sebuah jurang, maka Tuhan ingatkan yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Berdoa dengan tidak jemu, berdoa dengan tidak berkeputusan. Ada
umat Tuhan yang ketika mereka diizinkan mengalami masalah pergumulan, mereka mulai kendor. Doa mereka kepada Tuhan mulai kendor. Mereka tidak lagi berdoa. Mereka mengurangi jam-jam doa mereka. Mengapa? Karena mungkin mereka merasa kecewa. Mereka merasa tidak ada gunanya berdoa. Bahkan mungkin mereka mulai lari kepada yang lain. Minta pertolongan kepada yang lain. Nah, Tuhan ingatkan melalui kitab Mazmur pasal 130 ini, langkah yang pertama yang harus diambil adalah berdoa. Tetap berdoa. Karena ketika kita tetap berdoa, dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika kita tetap berseru kepada Tuhan, maka ada waktunya Tuhan akan meluputkan kita, menolong kita. Nah, mari jangan lupa langkah yang pertama, tetaplah berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Yang kedua, pemazmur berkata dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Mazmur 30 adalah langkah yang kedua yang perlu harus dilakukan, berani mengoreksi diri. Berani mengoreksi diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada seorang pun yang selalu benar. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ada kalanya kita melakukan kesalahan. Mungkin salah dalam berpikir, salah dalam berkata-kata, ataupun salah dalam bertindak, salah dalam melangkah. Nah, ada kalanya ketika Tuhan izinkan kita berada dalam seperti sebuah jurang, maka perlu untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah yang menjadi kesalahan kita? Segera begitu kita sadar akan kesalahan kita langsung minta ampun kepada Tuhan. Bereskan segala dosa kesalahan kita. Karena kalau dosa atau kesalahan tidak dibereskan, dosa atau kesalahan itu akan menjadi penghalang untuk kita boleh menerima pertolongan dari Tuhan. Nah, karena itu koreksi diri kita. Jangan koreksi atau lihat orang lain, tapi koreksi diri kita. Tuhan inginkan supaya segera kita bereskan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita minta ampun sungguh-sungguh, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan Allah yang setia dan adil berjanji akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita, jikalau kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jadi langkah yang kedua adalah koreksi diri kita, adakan pemberesan dengan Tuhan. Langkah yang ketiga, di ayat yang kelima, ya, pemazmur berkata, supaya tetap percaya kepada firman Tuhan, menantikan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kita pegang, bisa kita percayai, dan firman Tuhan selalu pasti digenapi. Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan, pasti akan digenapi. Berbahagialah orang yang berpegang kepada firman Tuhan, yang mempercayai firman Tuhan. Maka langkah yang ketiga yang perlu untuk kita lakukan saat kita berada dalam satu situasi seperti seseorang yang berada di dalam jurang, tetaplah pegang dan percaya firman Tuhan. Ketika kita tetap pegang percaya firman Tuhan, pemazmur berkata dalam Mazmur 119 di ayat yang ke-50, Mazmur 119 ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu, itulah firman Tuhan, menghidupkan aku. Firman Tuhan menjadi penghiburan saat kita berada dalam sengsara. Firman Tuhan menghidupkan kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan menghibur kita. Karena itu mari tetap pegang, tetap percayai firman Tuhan yang selalu pasti akan digenapi. Yang keempat, yang terakhir, pemazmur berkata dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, langkah yang keempat yang perlu dilakukan, tetap berharap dan sabar menantikan Tuhan. Bahkan pemazmur berkata, berharap kepada Tuhan lebih daripada seorang pengawal mengharapkan waktu fajar pagi. Seperti kita bayangkan, kita tahu bahwa pengawal yang berjaga-jaga pada waktu malam, mereka sungguh berharap supaya fajar segera menyingsing.
Karena ketika fajar menyingsing, matahari mulai muncul, terang itu mulai datang, maka kegelapan itu berangsur-angsur hilang. Dan itu menjadi satu hal yang dinanti-nantikan oleh pengawal. Karena malam saat gelap, mereka mudah sekali diserang oleh musuh. Tapi saat terang, mereka bisa melihat keadaan sekitarnya dengan baik. Sehingga mereka bisa waspada lebih lagi. Mereka bisa memperhatikan keadaan sekitarnya dengan lebih baik. Dan musuh akan sulit untuk menjatuhkan atau menghancurkan mereka karena ada terang. Karena itulah dikatakan pengawal mengharapkan fajar pagi. Nah, biarlah kita umat Tuhan mengharapkan Tuhan, berharap kepada Tuhan lebih daripada seorang pengawal mengharapkan fajar pagi. Diulang sampai 2 kali. Berarti pemazmur hendak menegaskan betapa pentingnya untuk kita umat Tuhan tetap berharap dan setia menantikan Tuhan, sabar menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah, karena itu mari kita umat Tuhan tetap untuk menantikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sabar menunggu Tuhan dengan waktu yang tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tepat waktu selalu menolong kita umat-umatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sulit bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, yang digambarkan seperti seseorang yang berada di dalam jurang, ya, maka langkah yang pertama, berserulah di dalam iman, tetaplah berdoa. Yang kedua dikatakan berani untuk mengoreksi diri, mengadakan pemberesan, minta ampun kepada Tuhan, sehingga dosa tidak menghalangi, tidak ada lagi dosa yang menghalangi kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Yang ketiga dikatakan percaya akan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu pasti ditepati dan digenapi. Dan yang keempat, tetap berharap kepada Tuhan, sabar menantikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan setiap kami, jikalau mungkin ada di antara kami hari-hari ini mungkin sedang berada dalam satu situasi yang sulit, situasi yang sedang menekan hidup kami, seperti digambarkan oleh pemazmur, seperti seseorang yang berada di dalam sebuah jurang. Biarlah kami mau tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Yang pertama dikatakan supaya kami tetap berdoa, berseru kepada Tuhan dikala kami ada dalam kesesakan. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Kemudian yang kedua, kami mau koreksi diri kami, adakan pemberesan. Kami segera minta ampun, kami tinggalkan dosa kesalahan kami, dan berbalik kembali kepada jalan Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, kami mau tetap pegang dan percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu digenapi, pasti akan digenapi. Dan yang keempat, kami mau tetap berharap kepada Tuhan, sabar menantikan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati setiap kami, sehingga dengan firman Tuhan kami boleh dihibur, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipimpin, dituntun, bahkan kami boleh mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat anugerah yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.